Service tuh jadi yang paling penting dari service tuh after sales, Pak. After Menurut sales, saya itu yang kadang-kadang kita harus kita follow up. Betul, sebenarnya. kita nggak beres bye nggak gitu. Ya. Tapi kita kadang karena balik lagi Berlanjut harusnya. betul kalau dia puas dengan kinerja kita dia akan referensikan. Betul. Mau jual rumah titip ke sini deh, mau jual rumah titip ke sini deh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. RB People, kembali lagi siang ini kita ngobrol bareng lagi di podcast lebih dekatnya RB, DPC RB Bandung Raya. Hari ini dengan jagoannya Beyond. Sekilas namanya panggilannya Dev, tugasnya di Beyond Pasir Koja, grup leadernya kalau nggak salah namanya Red Punix. Wah keren banget namanya. Oke, selamat datang Dev. Welcome, Pak. Thank you nih, Pak, sudah diundang ke sini. Wah, Salam kenal, Pak. salam kenal juga. Iya. Ini di jagoannya Pasir Koja nih. Aduh, bukan masih belajar, Pak. Masih belajar. Dev, boleh tahu nih nama lengkap Anda? Ya, nama panggil saya Dave, Pak. Dev. Nama lengkap saya Devin Febianus. Devin Febianus. Betul. Kenapa saya pakai nama nickname supaya lebih gampang dikenal, Pak. 4 huruf ya jadinya. Betul. Dan 4 huruf dan satu pengucapan Dave gitu kan, Dev Pak. ya langsung. Lebih simpel lah, Pak. Jadi gitu. satu suku kata jadinya ya. Betul. Karena apa ya, dulu pernah ya sama lah, Pak. Kayak tim saya namanya Gunawan itu kan. Gunawan, saya bilang 3 ganti deh jadi Gun aja gitu kan. Orang lebih catchy lah, Pak, gitu. Lebih cepet ya nangkepnya. Betul. Erwin, oh iya, 2 suku kata. Keren banget. So, Dev, sebelumnya nih, sebelum Anda di properti, Anda di mana nih? Begitu lulus kuliah, Sebenarnya basic saya semuanya di dunia perbankan, Pak. jadi tetap di marketing ya? Betul. Dulu saya pertama kali beres kuliah tuh masuk ke perbankan back office, Pak, sebenarnya. Oh, back office. Back office. Jadi lebih ngurusin Iya, papers kerjaan. lah ya Betul. jadinya. Setahun di sana kesiksa banget lah, Pak. Ah, kesiksa? Kesiksa banget, Pak. Karena emang mungkin Biasa orang luar kali ya? ya nggak biasa di back kantor office. 8 sampai 5 gitu kan, Pak. Ngurusinnya sana sini. Udahlah, saya pikir setahun 2 tahun setahun setengah deh saya kerja, saya pindah Cukup ke ya? bagian marketing gitu. Marketing, Ya. tapi masih di bank yang sama? Masih di bank, ganti bank, Pak. Oh, ganti bank? Pindah bank, betul. Government apa private? Swasta, Pak. Swasta ya? Betul. Oke. Terus di perbankan marketing jadinya? Marketing, Berapa funding, lama Pak. tuh? Lebih Oh, di funding? Funding, betul. Jadi kan kalau marketing Lebih ke ada investment ya berarti? yes, ada funding sama lending kan, Pak. Ya. Kalau lending kan pinjaman gitu kan. Kita di funding. Di funding. Ini kenal banyak investor nih. Ya betul, lumayan lah, Pak. Cuman balik lagi fundingnya tuh apalagi kemarin kita banyak dengar banyak yang scam, banyak yang fraud apa gitu kan. Robot trading Iya. ya. Waduh, jangan sampai deh. Iya, jadi emang dunia funding Indonesia tuh gimana ya? Kayaknya mudah banget ya. Ya, menarik, cuman harus hati-hati, Pak. Gitu. Iya sih, katanya sih kalau udah apa namanya? Return Returnnya. of investment-nya Besar. sudah besar, udah harus tanda tanya aja. Betul. Ya, kebanyakan scam sama penipuan nih Iya, ujung-ujungnya. betul. Emang kembali lagi ya kita sendiri yang harus waspada lah, Pak. Tapi kalau Anda lihat nih, ini nyangkut dikit aja nih, di mata orang funding Finance, ya, betul. pernah jadi marketing funding. Sebenarnya kalau ada seperti yang kemarin robot trading, binomo apa segala macam,
triknya yang buat aman tuh apa sih? Kembali lagi, kita harus lihat realistis nggak Pak? Realistis apa enggak? Betul. Sekarang dulu robot trading ditawarin Pak, jelas itu. Ayo lumayan nih 1 hari, 1 bulan bisa 30% gitu kan. Ya itu kan Dahsyat loh. dahsyat dong Pak, 1% gitu kan setahun Pak. 3 kali lipat. Iya. Siapa yang nggak mau ya? Betul. Jadi kalau promosinya kan sambil rebahan dapat cuan gitu kan Pak. Nah, sekarang gini, ini kan yang versi apa ya, karena COVID kan, Betul, orang bingung betul, mau betul. invest kemana kan. Betul. Nah, sekarang kalau di funding sendiri itu returnnya berapa persen? Return balik lagi patokan kita selalu ke 7 day repo BI Pak, Bank Indonesia. Jadi BI berapa? BI rate paling sekarang tinggal 2%, 2,75 betul, lah ya, nggak sampai 3% lah nggak Pak. sampai Gitu 3% kan? Even deposito di bank pun nggak sampai 5% Pak. Ya. Kalau mau dibilang gitu kan. 475 ya, Betul. salah ya. Mungkin kalau angkanya besar sekali, 1 Tenggo, 2 Tenggo mungkin lebih naik sedikit kali ya. Mungkin betul, tapi 0, paling nggak 0,5 jauh-jauh lah Pak. ya, paling ya. Betul. Itu kan mungkin karena juga bank butuh. Justru dulu likuiditas. waktu saya jual investment tuh Pak, 1 bulan setahun 12% tuh menurut saya udah tinggi paling Pak. the best ya. Best itu. Cuman kan Which is kalau ditaruh deposito cuma 4,75 ya, tadi kita coba ngitung ya. Ditaruh di funding itu bisa 12%. Iya, tapi itu dulu kan Pak, waktu yang masih BI rate-nya juga masih sekitar 8-9%. Masih 8%. Betul. Karena Jadi inflasi make juga sense di lah, sekitar Pak. segitu ya. Betul. Kalau sekarang udah tawarin di atas 10, udah mulai tanda tanya besar deh gitu. Nah, ini saya tahu nih sudah nih. Sekarang saya mau nanya nih, kalau funding sama properti besar mana? Kembali returnnya. Kembali ke tujuannya Pak, maksudnya gini, kalau funding emang properti itu menarik karena jarang kita dengar properti itu turun harganya, jarang Pak ya. Kecuali kondisi kemarin COVID, orang butuh ya mau nggak mau jual murah. Jual murah ya. Betul. Tapi kalau orang yang kemarin beli tuh lihat peluang, murah nih, sikat deh, murah. Sikat. Tahan aja, kolek aja 2 tahun lah Pak. Oh 2 tahun. 2 tahun 3 tahun seharusnya lepas, ya? Betul. Harusnya udah mulai baik lagi karena sekarang kemarin orang jual juga, kok harganya segini? Kan itu mah kemarin harga COVID, sekarang udah nggak ada kan ya. Betul. Nah sekarang nih, kenapa kepikiran nih dari ngurusin funding, terus sekarang kan dunia properti ya? Betul. Itu dari jadi abis dari funding itu langsung ke Properti Beyond atau? langsung ke Beyond, betul. Langsung ke Beyond, betul. Kita ya kasarnya mau dibilang properti menarik Pak dari dulu karena emang basic saya kan sama adik saya tuh saya ada bisnis lain tuh interior Pak. Oh, memang mainnya di interior. Main interior emang itu Ini bisa kerjasama ini. boleh siapa? Jadi memang lulusannya desain interior jadinya. Sebenarnya interior tuh dari orang tua Pak. Orang tua. Dari orang tua udah main. Cuman orang tua mah kan jual mebelnya tuh tokoan Pak, jadi yang udah jadi gitu kan. Iya. Terus kebenaran kita ada channel tukang interior yang bisa bikinin. Jadi kita bikin custom betul. Jadi by order ya? By order. Bapak mau bentuknya gimana, kita bisa bikinin gitu Pak. Nah sebenarnya menarik dari dulu mikir, aduh ini nyambung ya gitu Pak. Gitu. Nyambung, benar. Ketika kita jual rumah, kan orang suka nanya tuh. Kalau nggak minimal kita tawarin lah. Siapa tahu dia mau bikin gitu kan. Pak, betul. Interior sekalian deh gitu kan. Ya. Saya kasih harga best price deh karena kan udah beli rumah lewat saya. Ya. Bisa begitu sih Pak gitu. Bisa ya. Berarti sebenarnya kita sebagai marketing itu tidak hanya satu sisi aja ya. Iya betul. Jual sewa aja nggak harus itu dong. Betul. Jadi renovasi mungkin juga bisa ya? Iya bisa. Mau bikin kanopi apa juga ya kita ada channelnya lah Pak. Ada channel, betul. Kadang kan sayang Pak ya maksudnya kita tahu orang ini butuh berikutnya mau sekat ruangan pakai gypsum. Ada. Ya. Berarti ibaratnya kita mau coba one stop shopping juga ya berarti betul, ya. Betul Pak, betul. Dan kalau kayak begitu kan udah nggak urusan sama kantor ya, pribadi ya jadinya. Nah nggak apa-apa. Penghasilan sampingan Pak. Boleh kalau masih bos boleh. Boleh. Selama tracknya lurus, betul. no problem sih Pak. Sebenarnya kalau bisa itu kan ya istilahnya kadang-kadang emang gini Pak, terus terang ada yang sewa ke saya tanya punya tukang ini nggak? Saya bilang ada. Terus kayak kenalin gitu kan Pak. Balik lagi emang awalnya
Saya nggak pernah Nggak pernah menyediakan betul, ya? cuman Jadi cuma referensi ngenalin lah, doang, referensi. referensi. Nanti kan udah beres biasanya si orangnya, Pak ada persenan nih dikit gitu kan. Oh iya, Iya. alhamdulillah, Terima kasih lah Pak puji gitu kan. Tuhan. Kita awalnya begitu sih Pak. Awalnya begitu ya. Betul. Jadi apalagi kalau kita referensi, kita harus tahu lah Pak kualitasnya bagus. Jadi jangan mengecewakan lah Pak. Nah Gitu. itu dia. Betul. Kuncinya harus tidak mengecewakan. Betul. Jadi benar-benar memuaskan lah. Iya, Jadi iya, betul. Customer satisfaction-nya harus tinggi. Betul. Dan itu Karena kan ini bisnis service ya jadinya betul. ya lebih. Service Walaupun bentuknya barang ya. betul. Jadi kan service tuh jadi yang paling penting dari service tuh after sales Pak. After Menurut sales, saya itu yang kadang-kadang kita Harus kita follow up Betul, sebenarnya. kita nggak beres bye nggak gitu. Ya. Tapi kita kadang karena balik lagi Berlanjut harusnya ya. betul kalau dia puas dengan kinerja kita dia akan referensikan. Betul. Mau jual rumah titip ke sini deh, mau jual rumah titip ke sini deh gitu. Nah, Betul. jadi Anda ketika bergabung di Beyond itu berapa tahun yang lalu, Pak? Saya tahun berapa tuh? gabung Beyond 2020 awal Pak. Baru sebenarnya Pak. 2 tahun ya, 2 berarti tahunan, ya? betul, Ini betul. jalan 2 tahun berarti. Jalan 2 ya? tahun betul Pak. Masih inget nggak nih closing pertama? Closing pertama, saya ingat Pak waktu itu join enggak waktu itu sewaan rumah Pak. Sewaan rumah? Sewaan rumah ya di Batu Nunggal. Kobrok sendiri Kobrok Pak. waktu itu. Kobrok? Kobrok betul. dengan kantor apa dari? Sama kantor lain? tim kantor. Oh, Kantor sama ini, masih sama tim Beyond. kantor. Betul. Ya. Gimana ya Pak ya? Ya kadang-kadang tuh ya itu yang bikin berat tuh kan kenapa kita nggak closing nih Pak gitu kan. Nah, ya kan Pak gitu kan. Ini ada kuncinya nih. Iya, agent baru tuh kan gitu kan mau Ya. join. Kenapa kita lihat orang closing kita nggak closing kenapa gitu. Nah, emang Kuncinya apa tuh kalau untuk yang baru gabung? balik lagi konsistensi sih Pak. Berarti harus fokus ya. Betul, konsistensi lah maksudnya. Jadi minimal satu minggu satu lah ya. Ya minum Pak ya. Minimal ya. Iya. Ya kan kalau nggak jago kan ya minimal satu lah. Kalau Iya, udah betul, jago betul. mas seminggu mas 10. Iya betul. Iya. Konsistensi sih Pak kalau saya pikir maksudnya gini. Ketika kita belum ada hasil ya jangan berhenti memancing lah Pak kasarnya gitu. Ya Jangan kan? cepat menyerah juga. Jangan berhenti melempar umpan lah kasarnya gitu Pak. Karena kita tidak tahu umpan yang akan kita misalnya gini, saya ibaratnya kayak mancing lah Pak gitu kan. Kan kita mancing nggak dapat lagi, mancing nggak dapat lagi gitu kan Pak. Suatu saat akan dapat ikan yang pas. Kasarnya mau dibilang gitu. Kan kalau kita pasang iklan kan kita pasang umpan lah Pak gitu kan. Ya, betul. gitu. Nanti kan akan ada lead yang nyaut loh Pak gitu kan. Ya. Nah, asalkan kita Pokoknya konsisten aja Pak betul. Pasti lama kelamaan orang pasti akan tahu. Oh ini Dave ya yang maksudnya sekarang udah mulai tuh orang udah nanya Pak dengan Pak Dave ya saya mau titip rumah boleh ya, gitu. Itu. Betul. Jadi bukan kita yang nyari tapi klien yang nyari kita. Betul. Ya, Pak Dev. Betul. Wah, mantap. Masih belajar lah Pak kita. Belajar ya. Betul. Tapi saya melihat dari Anda cerita di awal sampai tahap ini aja saya udah salut. Makasih, Salut Pak. artinya Anda tahu diri Anda sampai mana potensinya dan Anda harus mengembangkannya sampai mana. Nah, mungkin saya melihatnya adalah yang tadi ketika kalau di funding kayaknya average 12-15%. Sedangkan di properti kadang-kadang bisa loncat loh. Oh iya, betul Pak. Nyebutnya mah kita bukan naik lagi, ganti harga. Iya, lipat lah Pak ya. Nah, ngelipat. Kadang-kadang kalau ya ini pengalaman saya sih, tanah-tanah kecil Pak yang entah di mana asal kita tahu ya. Jalannya ada, jalan provinsinya kita ngerti. Betul. Dijual masih di bawah 500 ribuan. Walaupun cuma 1.000 kan sebenarnya murah ya. Murah Pak. 1.000 kalau 300 kan baru 300 juta ya. Buat invest mah oke ya. Oke, ya balik lagi yang Bapak tadi bilang betul Pak. Asal kita tahu ke depannya ini akan jadi apa, kan Pak gitu kan? Maksudnya rencana pembangunan di daerah itu. Betul. Karena banyak yang lipat tuh Pak. Saya dapat dari vendor waktu itu saya pernah temanin vendor tim saya. Dia cerita dia ada beli tanah, ternyata dapat pembebasan tol. Wow itu lipat-lipatnya. Boleh tahu nggak Pak dari berapa sampai berapa?
Kalau nggak salah Pak, karena kan kalau emang biasanya penggantian jalan tuh bukan ganti rugi Pak. Ganti untung ya Iya, sekarang ya. ganti untung namanya Pak. Zaman baheula mah ganti rugi, kalau Iya. sekarang mah ganti untung. Betul. Udah pasti untungnya banyak. Betul. Kayak ini cerita yang dekat kemarin tuh ada pembebasan lahan untuk kereta api cepat. Kereta Pak. api cepat Betul. KCIC ya. Itu Yang sisi Batu Nunggal apa ini? yang kemarin kebetulan yang dekat rumah saya itu di dekat Taman Holis Pak. Oh, Taman Holis. Kan itu belakangnya ada tol Iya, juga kan Pak. Iya. Itu kena orangnya jual rumah paling kalau saya lihat mungkin rumahnya sekitar 100 meter lah Pak ya. Dia ganti untung Pak. Ganti untung. Dia pindah ke blok yang lebih baik, terus ke blok yang lebih enak, dapat Tanpa rumahnya keluar duit. lebih Pak. Masih ada Lebih lebihnya. Pak. Dia kalau saya lihat sekarang rumahnya mungkin luas sudah ngelipet Pak pasti. Luas tanahnya Jadi ya, Pak ya. contohnya gini, sebelumnya 100 meter, ini udah ngelipat sekarang 200 meter. 2 lantai ya gitu. Wow. Ada punya saya bilang, saya tanya kok, ya kemarin saya ya tapi itu rezeki apa ya? Rezeki, betul benar. betul. Kita nggak pernah tahu kan. Nggak pernah Tiba-tiba tahu. ada kereta api cepat gitu kan Pak Ya. gitu kan. Betul. Jadi ya itu yang namanya properti, tidak pernah maksudnya apa ya? Yang penting berarti harus minimal gini, konsisten. Yang namanya orang invest itu adalah menabung. Betul. Sebenarnya. Betul. Berapapun besar angkanya, asal ya kan salah satu yang menarik di properti itu kan invest di tanah, harganya kan bisa berlipat-lipat Pak. Betul. Beli 50.000 bisa jadi 1,5 juta loh. Iya, betul Pak. Ya, 3 bener ya. lipat Pak ya. Ya memang cuma jangka waktunya agak panjang lah. Jadi betul, misalnya 10 tahun. Tapi kadang-kadang yang tadi saya cerita Pak Dev, saya lebih senang beli yang harga segituan Pak Dev. Iya. 200.000, 300.000, Simpan lah Pak gitu ya. simpan. Betul. 2 tahun tuh naiknya bisa 1 juta loh Pak. Iya betul. Emang kembali lagi Pak, kalau menurut bosnya Bion nih Pak. Menurut bosnya Bion. Bosnya Bion tuh. Ceritanya gimana? Seharusnya Strateginya ya. kita tahu properti booming tuh 2012-2013 Pak dulu. Ya, betul. Ketika ada berita redenominasi. Oh iya. Waktu itu kan Tadinya 10.000 mau jadi 1 10.000 katanya jadi kan. 1. Iya. Ya. Semua orang kan berbondong-bondong tuh Pak mencairkan cashnya ke dalam properti. Itu kita nikmatin tuh yang namanya booming properti 2012 2013. 2012, Saya ingat banget. benar. Nah, itu harus terulang lagi tahun 2020 kemarin, Pak. Ada 2020 sebelum Covid. sebelum Covid. Itu harusnya terulang lagi 2020. Harusnya terulang lagi karena 2008-nya kan ini. Krismon kan, Pak. 2018-nya kan Krismon. Betul. Harusnya 2020 Ya kan? tuh booming. Harusnya booming. Cuman Tapi karena Covid. Tapi anehnya Pak, kalau yang saya tahu tuh omsetnya Bion tuh 2021 tuh tinggi ya. Tinggi loh Pak. Kaget loh itu misalnya. Justru pas Covid tuh meledak tinggi, ya. Meledak, ya. Jadi kembali lagi yang namanya properti itu nggak lihat inflasi, nggak lihat apa Pak. Karena ya ketika ada terjadi suatu hal seperti Covid, dua belah mata uang Pak. Satu orang butuh uang untuk jual, iya kan? Yang punya uang mah yang jajan. punya uang invest. Jajan Pak, betul. Benar. Karena kemarin juga ada tahun kemarin saya ada kobrok sama Ibu Vina juga, sama itu. Maksudnya dia jual waris harga miring, yang beli ada standby buyer itu selalu ada Pak. Saya juga kaget belinya cash. Iya. Waduh, saya bilang berarti emang ya itu. Ketika ada yang jual pasti ada yang beli. Iya, dua sisi mata uang. Betul. Benar. Jadi menarik. Dan ini Pak. Menarik Pak. Jadi bisa saya tebak nih atau saya ambil kesimpulan bahwa Anda dari funding pindah ke properti, ya ini alasannya. Ya, sebenarnya balik lagi. Apa ada yang lebih menarik buat Anda? Ya, yang lebih menarik ini sih Pak, banyak belajar sih di properti. Ternyata ada waris, sudah kita banyak belajar masalah yang bukan properti sebenarnya Pak. Kan ke notaris kan kita ada belajar hukumnya lah Pak gitu kan. Iya, terus terang emang lebih banyak belajar ya Pak di properti. Terus dari segi waktu juga kan kita yang lebih atur. Fleksibel ya. Betul, kita yang atur. Kadang-kadang kalau masih punya anak kecil pun di rumah masih main dulu pun masih bisa sempat. Betul. Ngatur waktu juga masih bisa sempat. Jadi kita yang atur sendiri waktu kita Pak gitu. Dan income-nya Anda juga yang ngatur. Betul. Setuju Pak itu. Jadi kalau misalnya seorang marketing tidak bisa closing, sebenarnya ada masalahnya di dia ya.
Sebenarnya balik lagi ya itu yang fokusnya yang harus betul. ditambah. Iya. Ya balik lagi ngelempar umpannya makin sering lah Pak. Kasarnya, Modalin dulu berarti ya. Mau nggak mau. Betul. Yang namanya kita mancing juga kan beli umpan, Bos. Betul. Kan banyak yang bilang jadi agen produk itu nggak pakai modal. Setuju sih Pak. Setuju sih Pak gitu kan. Karena kita nggak usah stok barang kan. Betul kan Pak. Kita nggak usah sewa tempat gitu kan Pak. Nggak perlu beli rumahnya. Kita betul. kan marketingnya kan rumahnya orang kan. Betul. Nggak harus beli lah. Betul. Nah, cuman kan balik lagi ya. Nggak gratis lah semua juga Pak. Iya kan. Tadi kan iklan Pak. juga bayar. Iya, itu kan kita portal juga kan nggak ada yang portal murah. juga Bos. bayar kan Pak gitu kan. Iya. Betul. Jadi tapi tetap ya harus menyisihkan untuk iklan. Betul. Ya kembali lagi lah Pak. Apa ya? Kalau mau dibilang kalau kita nggak bayar harga ya nggak akan ada itunya. Maksudnya kadang-kadang gini loh Pak. Orang tuh portal beli gitu Pak. Ya. Tapi nggak diisi buat apa kan Pak? Sayang kan Pak gitu kan. Dia. Kalau itu nggak akan kapan kasarnya kita ngelempar pancingan tapi nggak ada umpannya. Kalau kita punya stok umpan nih. Punya portal. Tapi nggak diisiin kan Pak gitu kan. Maksudnya nggak masukin iklan Premier. gitu kan. Nggak masukin iklan. Iya. Betul. Sayang siapa kan, yang Pak, mau gitu lihat? Kan. Stoknya ada tapi nggak dilempar gitu kan. Nggak dimasukin. Betul. Iya juga. Gitu. Nah sekarang gini Pak Dev. Selama perjalanan waktu nih. Anda kan duduk di sini kan nggak mungkin nih. Posisinya masih di bawah kan nggak mungkin. Sekarang kan Anda group leader lah ibaratnya ya, tim leader. Betul. Tim leader ini dari sejak kapan, Pak? Sebenarnya kalau tim leader dari waktu itu seingat saya tuh bulan Juli apa ya? Juli tahun lalu. 20 Pak. 2020. Betul. Bentar. Tadi masuknya bukannya Februari Pak. Februari masuk jadi tim leader udah bulan Juli. Betul. Wis dahsyat. Itu berkat yang di atas lah Pak ya. Berkat yang di atas. Betul. Tapi saya nggak menyaksikan. Kenapa? Karena orang-orang yang duduk di depan saya selalu orang-orang yang mau berbagi ilmu, mau berbagi kesulitan, mau berbagi komisi juga. Nah, betul. Ini makanya Pak Dev dipercaya untuk menjadi tim leader. Nah, kalau udah jadi tim leader kan sebenarnya kan banyak waktu yang lebih banyak ngurusin tim kan Pak. Betul. Jadi kitanya ekstra loh, jadinya mau nggak mau ya. Ekstra Pak, betul. Ngurusin tim juga, betul. Ngurusin penjualan pribadi juga. Penjualan pribadi juga, betul. Karena nggak bisa dilepas Pak. Iya betul. Klien yang udah percaya sama kita nggak bisa dititipin lah karena Iya. Karena kan beda Pak. Beda. Betul. Treatmentnya kan karena treatmentnya kita. Yes. Dia percaya sama kita. Betul. Jadi emang jadi tim leader tuh berat. Dibilang ringan. Balik lagi gimana kita responnya Pak. Ya. Kalau saya sih prinsipnya gitu. Cuman emang sambil berjalan. Betul. Emang ya balik lagi paling susah tuh ngurusin orang Pak. Bener gak sih? Paling susah gitu. Apalagi udah dikasih tahu tapi nggak dikerjain. Ngeyel gitu kan. Ayo lu mau kapan mau closingnya ya? Betul. Paling susah tuh ngurusin orang karena ya kembali lagi di properti tuh sebenarnya kembali lagi yang penting kita usahanya gimana gitu kan Pak. Yang kasarnya gini, orang yang di atas pun lihat lah ketika kita udah berusaha dia pasti kasih jalan kan Pak gitu kan. Oh iya. Betul. Nah makanya harus rajin dan berdoa. Betul. Karena rezeki itu selalu dari yang di atas. Betul. Suka nggak suka. Ya kadang-kadang kan gitu ya kalau emang udah rezekinya showing sekali suka deal. Langsung deal ya. Betul. Kalau emang udah rezekinya begitu. Paling beda angka dikit-dikit lah. Ya nego-nego dikit lah Pak gitu kan. Tapi nggak susah gitu dan semuanya lancar gitu kan Pak gitu kan. Ya namanya kita di properti kembali lagi asal daya tahannya lah Pak. Itu yang paling penting sih. Ya, sama konsistennya. Konsistensi betul. Itu yang paling penting sih Pak. Kita harus branding. Ya itu yang saya selalu tekanin kalau ke tim tuh ketika kita promosi tuh jangan promosi barangnya aja. Maksudnya kan kalau kita promosi kan kita pasang iklan rumah kan Pak. Ya. Yang dipromosiin tuh diri sendiri Pak. Branding. Anda harus
membrandingkan diri kepada klien. Jadi yang kita jual tuh, yang kita promosikan itu jangan cuman propertinya aja gitu. Karena propertinya kan nggak cuma dipegang kita, Pak. Betul kan, Pak? Betul. Mungkin satu properti dipegang berapa orang agent gitu kan. Oh iya. Betul. Apalagi sekarang kan kita juga harus kobrok, Pak. Biar cepat putarannya kan, Pak gitu. Betul. Lebih cepat putarannya. Tapi kalau kita bisa berhasil membrandingkan diri kita sendiri, itu orang akan ingat gitu. Oh, Dave Beyond gitu. Kalau nggak minimal kalau ketemu Beyond, ingatnya Dave gitu, mungkin gitu Pak. Ini salah satu kunci keberhasilan Pak Dave juga nih. Ya, kurang lebih lah Pak. So, RB people, nih berarti banyak ya yang udah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah konsisten, yang kedua fokus, yang ketiga iklan itu harus dimasukkan di portal. Betul. Kalau nggak dimasukin di portal ya percuma. Iya, kita punya umpan. Kita doang yang tahu ya. Betul. Artinya harus dipromosikan. Yang keempat, branding diri. Betul. Yang kelima apa nih Pak? Yang kelima apa ya? Sebenarnya kalau kelima, saya selalu bilang ke tim, ketika kita terjun di properti, jangan takut salah Pak. Jangan takut salah maksudnya? Nah, kadang-kadang kita tuh Pak, karena takut ya. Takut gitu kan. Jadi mau ketemu klien aja takut ya. Karena ketemu dijual mau telepon pun gimana ya gitu kan. Harusnya mah cuek aja ya. Duit itu. Betul. Cuman kan maksudnya nggak semua orang bisa seperti kita mungkin ya. Jadi lebih baik salah di awal daripada kedepannya maksudnya udah di ujung baru salah gitu Pak. Kalau saya prinsipnya gitu sih. Benar Pak. Jadi kalau salah di awal itu kan kita bisa perbaikan. Yes, betul Pak. Dari perbaikan kita maju Pak. Iya betul. Setidaknya tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya itu betul Pak. Jadi kan kadang-kadang orang saya takut. Nggak apa-apa, yang namanya salah tuh normal. Misalnya lumrah lah Pak gitu kan. Yang penting setelah salah sekali kita tidak mengulanginya. Diperbaiki menjadi lebih baik itu sih Pak. Setuju saya. Nah sekarang satu lagi nih Pak Dev. Apa sih kuncinya Anda? Karena kan properti kan kadang-kadang naik turun nih Pak. Ya betul Pak. Maksudnya gini, oke lah 2021 bagus. Tapi kan kadang-kadang dari 1 tahun itu pun kan juga nggak dapatnya full Pak. Yes. Kadang betul. 1 bulan ada, kadang 1 bulan ada 3. Kadang 1 bulan bener-bener mungkin lagi nggak ada gitu, plong gitu ya. Betul. Rahasianya apa Pak supaya Anda tetap konsisten sama ibaratnya tetap punya uang lah. Iya. Kan ini kan susah ya. Betul. Karena kan kita yang ngatur semua kan. Iya, betul. Kalau kitanya boros juga kan nggak bisa. Betul. Jadi kuncinya Anda untuk di masalah ini apa? Kalau dari saya sih Pak, kuncinya dalam masa itu semua serba tidak pasti. Semua ya Pak ya? Semua Pak ya? Betul. Umur pun kita nggak pasti. Betul. Jangankan penghasilan ya. Betul, apalagi kalau saya mau bilang penghasilan properti kan belum tentu tiap bulan closing. Orang masih bilang begitu kan Pak, betul kan? Cuman kembali lagi ya bijak-bijaknya kita Pak. Maksudnya gini, kalau saya sih prinsip sama. Kita closing pun mungkin kita bisa closing tiap bulan, tapi kan nilainya nggak sama. Betul kan Pak? Apalagi kita nggak closing kan. Target kita kan belum tentu tercapai juga. Betul. Jadi kembali lagi kalau saya sih kuncinya kita harus bisa punya prioritas Pak. Misalnya dalam kita mana yang penting dan urgent. Betul. Jadi kita harus bisa pilih yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Itu Pak. Mantap. Keinginan mah nggak pernah habis Pak. Betul. Ya kan, Pak? Mau sampai berapapun uang yang dikasih ke Anda, kalau Anda mengikuti keinginan habis Pak. Habis. Betul. Lebih jatuhnya menjadi konsumsi. Betul. Jadi karena konsumtif kita kan Pak. Konsumtif. Betul. Sedangkan kalau yang satu lagi karena kita butuh. Betul. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Kalau masih kebutuhannya belum ke arah sana, bisa ditunda. Ya, betul Pak. Karena yang namanya gaya hidup tuh nggak ada habisnya Pak. Nggak ada habisnya. Dan tapi hati-hati loh Pak. Kenapa nih? Hati-hati nih. Semakin tinggi income kita, semakin tinggi keinginan sebenarnya. Semakin tinggi income kita, gaya hidup pasti naik gaya hidup Pak. Ganti motor. Ya pasti ikut naik lah gitu kan Pak. Ganti mobil. Kasarnya dulu uang 5 juta cukup sebulan misalnya gitu Pak ya. Cukup sebulan. Sekarang dapat uang 10 juta. Cukup nggak? Cukup dong 5 juta cukup kan Pak gitu. Harusnya 5 jutanya bisa di saving kan.
Saving. Betul, di saving kan 5 betul. jutanya. Cuman prakteknya tuh tidak bisa Pak pasti. Karena Manusia tuh- pasti habis. karena orang punya uang lebih ya itu sama lah Pak. Kita Nah, harus sekarang rem. gini, siapa yang tugas di rumah yang ngurusin saving? Anda apa istri? Kalau saya sih terus terang keuangan saya serahin semua ke dia Pak, ke istri. Wah, ini jago nih istrinya nih. Cuman memang Dia udah percaya ya. betul. Jadi saya pokoknya saya dapat uang berapapun savingnya saya penuhi kebutuhan, saya simpen Saya dia. simpen. Betul gitu Pak. Jadi balik lagi kalau saya sama istri sama Pak kita ngerintis dari nol Pak. Dari kita nggak punya rumah kita ngontrak dulu gitu Pak sampai sekarang dong. bisa puji Tuhan bisa punya rumah gitu kan. Wes, dahsyat. Ya berkat lah Pak semua juga Pak gitu kan. Amin. Ya, jadi kita start dari nol. Terus terang mau dibilang pandemi efek Pak. Efek Pak. Efek, semua efek. Betul, Nggak ada yang nggak efek. Betul, itu benar-benar kerasa. Cuman ya beruntungnya itu Pak, emang dari dulu kita tidak menerapkan standar hidup kita tuh punya uang lebih ya udah kita pakai seperlunya dan jangan berlebihan. Ibaratnya kalau hari ini makannya sukanya ikan, besok-besok pun makannya tetap ikan. Ya betul. Gitu. Tidak daging terus. Betul jadinya, ya. betul. Dan itu harus sejalan ya Pak. Maksudnya Ya. pasangan tuh gitu. Kadang-kadang kan kalau nggak sejalan kan jadinya Ya, ribut kan repot Pak. juga. Gitu. Betul. Kitanya irit, yang pasangan boros juga Iya, kan repot juga. betul. Tapi kan kadang-kadang gini, sebenarnya sih hanya perlu komunikasi. Yes, itu paling penting Pak. Betul. Karena apa? Kebiasaan. Kalau kita yang namanya udah bisa saving, itu pasti ujung-ujungnya kita punya target mau beli apa. Ya betul. Nah, mau beli apa ini ya, mau nggak mau kita saving. Ya betul. Ya, Betul. ini baru bener. Betul. Bukan hutang. Betul. Nah, Karena kebanyakan orang hutang. betul. Tapi kembali loh, Begitu Pak, naik penghasilannya, utangnya temannya gue. utangnya tambah naik. Betul. Nah, yang saya pelajari begini, berhutang nggak salah Pak. Ya. Berhutang nggak salah. Asal yang dihutanginnya bukan utang konsumtif. Maksudnya gini, ketika saya sama istri sama waktu itu, kita punya uang nih Pak, hasil ngumpulin. Ya. Mau diapain ya gitu? Kan pilihannya dua tuh Pak biasanya kan, mau beli mobil Apa? atau beli rumah, Tanah. properti Rumah. atau properti. Ya, Ya, betul. oke. Pilih kan Pak gitu kan. Hmm. Oke lah, namanya orang beli mobil dilihat orang, wah maju nih beli mobil baru, gitu kan, wah, keren, gitu kan. Wah, Tapi kalau mobil saya terbaru, ya kan? prinsipnya mending saya beli properti. Itu udah pernah Pak waktu itu saya pernah saya beli satu. Bentar nih. Mm-mm. Berarti Anda dari penghasilan properti ini beli rumah udah? Beli rumah, nyicilnya kebayar deh Pak. Saya KPR juga Pak. Oh, KPR juga? betul. Makanya betul. tadi Anda bilang harus bijak. Betul, betul. Nyicilnya bukan nyicil mobil, Ya. nyicilnya rumah. Betul. Karena udah pengalaman Pak, maksudnya gini. Dulu saya pernah beli satu properti 2015 Pak waktu itu. Ya. Eh, Berarti ini masih sebelum di ini sebelum ya? di properti betul. ya? 2015 saya beli properti. 2018 akhir tuh saya lepas Pak. Oh, Saya lepas. nggak ada yang kuat 2018. Iya, saya Itu lepas. termasuk masih krisis moneter juga. Betul, dunia. betul. Saya lepas. Waktu itu posisi KPR Pak. Tapi setelah saya hitung-hitung pertumbuhan harga propertinya dengan pas saya beli dan saya jual tuh udah hampir 25% Pak. 2 tahun. Bedanya? 3 tahun Pak. 25%. Jadi Pak. beli misalnya 1M. Iya, dijual tuh 1,25 Pak. Wais. Berarti kan wah menarik nih Pak gitu kan. Makanya itu yang Anda tidak ketemu di Betul. funding ya? Betul. Salah satunya ya? Betul. Saya bilang wah ini menarik ya. Terus even saya jual pun saya untung loh Pak. Untung. Meskipun kan Walaupun kasarnya ya bayar kita bunga lah Pak gitu kan. Lepas dulu lah biar Ya, kita enteng lah. Betul. Nah, berarti saya setuju nih dengan istri Anda nih. Jadi investasikan lagi uang yang kita punya. Betul. Berarti beli lagi bentuknya ya Properti. mobil mah yang cukup aja ya. Ya yang penting kan kasarnya kita mau kemana nyampe lah Pak, nggak Sampai, kehujanan, nggak kepanasan gitu kan dan Pak. proper lah udah. Betul. Even gini loh Pak, kalau mau dibilang dulu kan saya kerja di funding Pak ya. Ya. Saya punya satu klien uangnya mah udah nggak kehitung lah Pak. Nggak sudah nggak kehitung tuh ya. Saya tahu dia Nggak kehitung tuh pokoknya Ya. M dan T lah ya. Mungkin apa ya? Mungkin T ya. Mungkin. Oke.
Tapi ya lihat dari mobil yang dia pakai tuh mobil pada umumnya Pak gitu. Nggak beli Ferrari mobil, gitu? Nggak beli Ferrari. Maksudnya mau beli Ferrari pun mau Ferrari mau Porsche juga dia bisa beli gitu Pak. Bisa beli, tapi dia nggak beli. Tapi dia nggak beli. Maksudnya Mercy pun dia nggak beli? Mercy pun nggak beli Pak. Jadi dia pakai mobil yang ya dibilang jelek juga enggak, tapi bagus banget juga enggak. Cuman ya seperti orangnya gitu ya. Betul. Berarti dia memang berhemat ya? Ya. Karena tahu kalau dia beli mobil 5 tahun harganya turun. Turun, betul. Dia beli properti 5 tahun harganya lipat. Wah, selipat. Ini betul. menarik. Saya belajar banyak tuh Pak itu. Wah, properti menarik ya saya bilang gitu. Dan maksudnya untuk milenial jangan takut untuk start untuk beli properti pertama. Nah, bentar. Saya minta diulang nih kata-katanya nih. Ini kesimpulan nih teman-teman, ya. Sok. Ya, untuk milenial jangan pernah takut untuk memulai aset properti pertamanya dan membeli aset properti yang pertama. Ya. So, RAB people, teman-teman milenial, siapa yang mau memulai membeli properti pertama untuk di Bandung dari 300 jutaan ada ya? Ada, masih banyak Pak. Walaupun tidak dihuni pun masih bisa ya? Masih bisa. Maksudnya gini, beli buat invest. Yes. Yang betul. tadi seperti kita bilang, nilainya naik, bukan nilainya turun. Betul. Di Bandung masih ada loh Pak. Even kasarnya mau dibilang, saya nggak sebut nama perumahannya Pak ya. Ya. Tapi range harganya di 300-an tuh 300, 400 masih ada Pak. Ya, itu betul. Itu masih termasuk dekat kota Bandung, maksudnya nggak sampai ke Kabupaten Bandung jauh nggak Pak? Dia mungkin kabupaten atau kalau kota Madia tetangganya Bandung lah ya. Enggak Pak, masih di kota loh Pak. Masih di kota loh. Lebih dekat daripada Kopo Permai lah Pak. Oh, masih dekat-dekat situ. Iya, maksudnya masih tengah kota lah Pak gitu kan. Masih ada loh Pak itu. Yang harga 300-an tuh masih ada. Masih banyak ya. Betul. Jadi maksudnya apalagi kabupaten sekarang pun maksudnya yang dekat-dekat sama kota Bandung nggak jauh banget ya. lah Pak gitu. Betul. Terus KPR kan lagi menarik banget Pak. KPR kemarin bunganya cuma 3,65. Iya. Ayo teman-teman. Kapan lagi Pak gitu kan? Jadi berpikirnya maju selangkah, lupakan dulu mau beli mobil mewah. Ya. Jadi Anda punya mobil boleh. Betul. Kaum milenial, Anda mau punya mobil boleh. Anda mau punya motor keren pun boleh. Setelah itu pikirkan rumah dulu, berarti kalau Anda mempersiapkan rumah dulu, berarti setelah nanti menikah, ya insya Allah puji Tuhan lunas. Ya, amin. Bisa dong? Betul ya. Karena emang mungkin pagi deh Pak. Maaf saya menyela ya. Biasanya kita KPR kan kalau milenial panjang Pak. Bisa 30 tahun ya? 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Percayalah Pak, nggak sampai 5 tahun lunas Pak. Jarang tuh yang namanya orang KPR tuh dihabisin, jarang Pak. Jadi begitu Anda punya rezekinya lebih, begitu Anda bisa menutupi, cepat lunas. Betul Pak. Begitu ya kalau pengalaman orang di bank Pak ya, kadang-kadang sih di bank juga kan Pak gitu. Di bank dulu betul. Ya. Dan ketika kita merencanakan sesuatu yang baik, berkatnya berlipat Pak. Pasti berlipat. Betul. Oke. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Pak. Berarti ilmunya ada 6. Bukan 5 ya, 6. Terakhir, milenial harus beli properti. Yes. Oke Pak Dev, terima kasih banyak. Thank you, sama-sama Pak. Sama-sama. Buat teman-teman semua yang mau sharing, mau komen di bawah, klik subscribe ya, karena ini makin banyak. Kita lagi kejar-kejaran nih 100 video. Mantap Pak. 100 YouTube. 100. Yes. Nah, buat yang mau nanya ke Dev boleh, yang mau kasih komentar juga boleh. Siap. Ya, kita ketemu lagi ke topik berikutnya dengan orang yang berbeda, dengan orang-orang yang punya ilmu dan mau berbagi. Ya, lebih dekat di RAB. Salam sukses luar biasa untuk Pak Dev, untuk semuanya. Milenial jangan lupa, hayo, Anda pasti bisa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup podcast kita siang ini. Thank you. Sukses luar biasa. Sehat selalu.